Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ramlah, Rahma Azizah, Rahmah, Regina Francisca Tiffany, dan Retno Elia Rohmah. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 10 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lipid dan interaksinya terhadap enzim. Sebelum mengenal lebih jauh tentang interaksi lipid dengan enzim, kita perlu mengetahui apa itu lipid terlebih dahulu. Jadi, lipid merupakan sebutan lain dari lemak, di mana lemak ini berfungsi sebagai sumber energi untuk keperluan proses metabolisme di dalam tubuh kita. Lipid memiliki sifat nonpolar atau biasa kita kenal dengan sebutan hidrofobik. Lipid juga memiliki senyawa penyusun utama yang disebut trigliserida yang merupakan turunan dari ester gliserol yang memiliki 3 asam lemak dengan beragam jenis. Baik, adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi lipid terhadap enzim hidrolase. Alat-alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini diantaranya alat yang digunakan yaitu yang pertama adalah PC atau laptop, yang kedua adalah aplikasi Autodox Tools, yang ketiga adalah aplikasi Marvinscat, yang keempat adalah aplikasi PMOL, dan yang kelima adalah aplikasi Biovia. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah file PDB dan enzim lipase. Untuk prosedur percobaan di sini ada 4 poin. Yang pertama, preparasi awal. Yang kedua, preparasi substrat. Yang ketiga, pereaksian enzim dan substrat dengan metode docking menggunakan aplikasi Autodox Tools. Dan yang keempat, interaksi enzim dan substrat. Untuk prosedur pertama yaitu preparasi awal. Pertama kali yang dilakukan adalah membuat folder yang diletakkan di lokal disk C dengan nama docking_C atau nama lainnya yang mudah diingat dan harus terdiri dari satu suku kata. Kemudian mengunduh file ad4.1_bond dan ad4_parameters jika belum memilikinya. Kemudian satukan file autogrid dan autodoc ke dalam folder yang sudah dibuat. Kemudian tahap terakhir, unduh dokumen enzim reverse transcriptase dengan eksistensi.pdb melalui website www.rcsb.org. Kemudian prosedur percobaan untuk poin yang kedua yaitu preparasi substrat. Yang pertama dilakukan adalah membuka aplikasi Marvinscat, kemudian melakukan optimasi pada fraksi yang telah digambar. Selanjutnya, disimpan hasil pada folder yang telah disiapkan dengan nama substrat dan eksistensi file.pdb. Prosedur percobaan poin ketiga yaitu pereaksian enzim dan substrat dengan metode docking menggunakan aplikasi Autodox Tools, yaitu membuka aplikasi Autodox Tools, kemudian preferensikan folder kerja selama docking dengan cara klik file, kemudian klik preference. Kemudian dilakukan prosedur docking, dicatat dan ditangkap data kuantitatif yang diperlukan. Kemudian setelah selesai semua disimpan hasil docking dengan eksistensi.pdb di dalam folder yang sudah dibuat. Pada percobaan ini akan dilihat bagaimana interaksi antara enzim dengan substrat menggunakan aplikasi Biovia. Interaksi tersebut dapat dilihat dari ikatan-ikatan yang terbentuk antara enzim dan substrat. Adapun tahapan langkah yang dilakukan dalam proses ini yaitu membuka hasil docking dengan mengklik open, kemudian klik hasil docking, lalu reseptor, kemudian pilih ligand interaction, kemudian yang terakhir show 2 dimensi diagram. Maka akan diperoleh gambaran 2 dimensi interaksi antara enzim dan substrat. Berikut ini adalah tahapan-tahapan untuk melakukan docking. Pertama, kita buka dulu aplikasi Autodoc, baru ke file,
Preference, set, ubah startup directory menjadi folder di mana beberapa file yang kita butuhkan telah terkumpul semua di sana. Make default, set. Baru kita ke aplikasi Pimol. Di Pimol kita buka file, open, buka foldernya, file yang telah di-download, open. Baru ke 4GW3DA di remote water. Kita pilih regionnya untuk dibersihkan. Pilih A pada sel, extract object. Setelah ligannya bersih, kita ke file, export molekul, simpan dengan nama lemak, format PDB. Save. Kita ke aplikasi Autodoc, buka file, red molekul, pilih lemak, open, edit, hidrogen, add, solar only, oke. Kita ke file, add molekul, pilih substrat, open, edit, hidrogen, add, solar only. Ligan, input, terus pilih substrat, select molekul. Oke. Dan input set as predictivity. Simpan sebagai substrat dengan format predictivity. Set grid makromolekul. Terus pilih lemak, select molekul. Kita lemak, predictive. Oke. Set map types. Set. Pilih substrat, select ligan. Pilih grid, grid box, turn on ligan, file, grid, order action, parameter dari file 9, kita pilih ada 4 1 bond. Oke. Grid, output, set JPF. Film. Simpan sebagai doki dengan format
Set. Docking. Target file name, pilih lemak, open. Docking, minggan, terus substrat, select vegan, ACC. Docking, search parameter, genetic algorithm, ACC. Docking parameter, ACC. Docking output ya. Dengan docking dengan format DPF. Create program teknik di Autogrid 4. Parameter filenya pilih docking dengan format DPF. Launch. Kita tunggu beberapa saat. Setelah selesai, kita pilih Run Autodoc. Kita pilih Autodoc 4. Di parameter filenya kita pilih docking dengan format DPF. Dan launch. Setelah selesai, kita pilih Analyze. Pilih docking DLG, open. Simpan dengan nama docking. Oke. Karena tidak ada konfirmasi, maka kita lanjutkan. Analyze, confirmation, load. Dan tidak ada clustering, kita tetap lanjutkan. Oke. Baru kita lemak dan substrat di sini dengan cara mengklik kanan delete. Hingga tersisa hanya hasil docking. Kita pilih file, set, buat pdb, browse, simpan dengan nama hasil docking. Set, oke. Lalu kita ke aplikasi Vimeo, kita pilih file, open, pilih hasil docking tadi, open. Baru kita simpan filenya dengan cara file, export molekul, set, hasil. Setelah itu kita buka aplikasi Biopia, lalu ke file, open, pilih hasil, open,
Pilih ligand interaction. Lalu show 2D diagram. Inilah hasil dari dockingan kami. Hasil dari docking kami terdapat pada gambar yang kami tampilkan. Pada hasil percobaan kami tidak terdapat nilai RMSD disebabkan karena pada substrat yang digunakan hanya memiliki satu konformasi sehingga tidak ada konformasi lebih lanjut. Nilai RMSD dapat muncul karena perbedaan energi. Perbedaan energi tersebut hanya dapat muncul pada ikatan tunggal, sedangkan pada molekul yang kami gunakan terdapat ikatan rangkap. Hasil akhir pada biofia menunjukkan adanya ikatan van der Waals dan ikatan yang tidak menguntungkan. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian tadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.